wabarakatuh, sahabat lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ekoenzim. Ekoenzim terutama bagi pemula ya, seperti kita-kita dan saya ini juga pemula. Ekoenzim itu apa, teman-teman? Mungkin sudah ada yang sering mendengar apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari 3 bahan ya. Yang pertama gula merah yang biasa kita gunakan buat masak di rumah. Kemudian ditambah dengan kulit buah sayuran atau bahan organik, ditambah dengan air, teman-teman. Nah, perbandingannya adalah 1 bagian gula berbanding 3 bagian bahan organik, berbanding 10 air bersih ya. Bisa menggunakan air ledeng, air keran, air hujan, atau air buangan AC. Dan yang paling bagus itu air buangan AC. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah, sayuran, dan jenis gula yang digunakan. Siapa sih penemu ekoenzim? Dia adalah Dr. Rosukon Kompanyong. Ini namanya agak asing di kita karena beliau adalah orang Thailand, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Kemudian ekoenzim ini dikembangkan, diperkenalkan lagi secara lebih luas oleh Dr. Joan On. Gimana membacanya saya kurang tahu, mungkin saya salah baca. Dr. Juan On mungkin ya, saya salah baca, mohon dimaafkan kalau saya salah bacanya. Beliau adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Mengapa harus ekoenzim, teman-teman? Mengapa harus ekoenzim? Yang pertama, karena 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan resiko terjadinya ledakan TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ini adalah contoh desa di Lewi Gajah yang tertimbun oleh longsoran sampah pada tahun 2005. Terjadi ledakan TPA Lewi Gajah di Bandung tahun 2005, menghilangkan 157 nyawa, 137 rumah, 2 desa, dan 8,4 hektar lahan pertanian. Dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian sampah kita dan mengurangi beban TPA. Produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemasan dari produk-produk tersebut juga mencemari lingkungan karena hanya sebagian kecil yang didaur ulang. Di dunia ini hanya kurang dari 9% kemasan plastik didaur ulang. Ekoenzim adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produksi limbah kimia sintetis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Ekoenzim juga memiliki banyak manfaat lain yang dibahas di bagian akhir dari bahasan kita kali ini ya. Kemudian, dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Bagaimana cara membuat ekoenzim? Cara membuat ekoenzim, ada rumusnya, kemudian siapkan bahan-bahannya, bagaimana langkah pembuatan, pemanenan, dan standar pengemasan. Selanjutnya, bahan pembuatan ekoenzim adalah 1 bagian gula, 3 bagian sayur, buah-buahan, atau bahan organik dengan 10 bagian air. Jumlah yang disarankan, volume maksimal air sama dengan 60% dari volume wadah. Misal, volume wadah 10 liter, maka volume air maksimal adalah 6 liter. Air 6 liter sama dengan 6 kg. Gula 600 gram, maka sisa buah, sayuran, atau bahan organik tadi
1.800 gram. Wadah yang bisa digunakan, wadah bermulut besar, wadah boleh besar atau kecil, berbahan plastik, wadah bisa ditutup rapat dan kedap. Wadah bermulut kecil, jika menggunakan wadah bermulut kecil, maka dilakukan modifikasi. Karena pada 1 bulan pertama dalam proses pembuatan ekoenzim banyak menghasilkan gas sehingga penggunaan wadah bermulut kecil mudah meledak. Selain itu, saat panen akan lebih sulit mengeluarkan ampas ekoenzim yang ada dalam wadah. Modifikasi wadah bermulut kecil. 1. Buka sedikit tutup botol untuk mengeluarkan gas dan segera tutup kembali. Lakukan beberapa kali dalam sehari, sehingga jumlah gas yang dikeluarkan berkurang. Maksimal buka tutup selama 1 bulan. Setelah 1 bulan tidak boleh dibuka lagi. Yang kedua, mengganti tutup dengan balon atau handscoon, sarung tangan medis. Jika balon handscoon pecah, harus segera diganti. Selanjutnya, yang ketiga, menutup botol dengan plastik dan diikat dengan karet. Tusuk plastik dengan jarum halus, sekitar 5 lubang halus. Setelah 2 minggu, maksimal 1 bulan, tutup dengan tutup botol yang sebenarnya rapat. Kemudian, memasang selang yang disambungkan ke botol air mineral yang dikasih air memasang klep pada tutup botol, seperti dalam gambar. Klep dapat dibeli di toko online. Wadah yang tidak bisa digunakan adalah wadah yang berbahan aluminium atau logam karena mudah berkarat, kemudian wadah berbahan kaca karena mudah pecah. Air yang bisa digunakan ada air isi ulang, air galon, air pump, air sumur, air buangan AC, dan air hujan. Sebaiknya gunakan air buangan AC. Itu adalah air terbaik untuk membuat ekoenzim, atau air hujan yang ditampung langsung, tidak tertampung, tidak melalui seng. Jadi ditampung langsung menggunakan bahan plastik yang bagus. Kemudian gula yang digunakan adalah molase atau gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar, dan gula pasir. Namun penggunaan gula pasir digunakan jika ketersediaan gula merah atau molase tidak ada. Kualitas hasil dengan gula pasir tidak maksimal. Kategori sayur dan buah. Semua sisa buah sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali yang sudah dimasak. Jadi tidak boleh sayur yang sudah dimasak, direbus, digoreng, atau ditumis. Kemudian sisa bahan organiknya busuk atau berulat atau berjamur, itu juga tidak bisa digunakan. Kemudian bahan organik berminyak seperti kelapa dan ampasnya juga tidak bisa. Kemudian bahan organik kering atau keras seperti kayu, maka tidak bisa digunakan dalam membuat ekoenzim. Sisa sayuran atau buah dipotong sesuai ketersediaan wadah masing-masing, atau kita punya waktu nggak mencacahnya menjadi lebih kecil atau sedang-sedang saja. Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya kandungan ekoenzim. Demikian perkenalan kita terhadap ekoenzim, dan pada video selanjutnya teman-teman kita akan membuat ekoenzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.